Permisi. Masa. Aduh, Pak Ansip, saya ini pusing, Pak Ansip. Gimana ini? Pusing kenapa, Mbak? Ini loh, Pak Ansip, di Instagram saya itu full banget semuanya itu pada hate speech ke saya gara-gara saya tuh baru punya pacar saya ganteng, pemain film. Waduh. Uh, Pusing, Pak Ansip. Gimana nih, Pak Ansip? Ya dikacangi aja dong. Eh, Aduh. eh, Eh, kalian ada ini Pak nggak RT. kerja. Halo, Terus Pak. siapa ini satu ini? Oh iya, Pak Saya RT, maaf. Lupa. Ini yang Pak RT minta. Hansip baru. Oh, ini kerja jadi hansip. Siapa namamu? nama saya Didan, Pak. Oh, Didan. Kamu Iya, hansip? Pak. Saya pikir tukang Berarti- siomay. Jahat. Ya tergantung Bapak memperkerjakan saya sebagai apa, Pak. Kalau hansip ya jadi hansip. Oke lah, boleh lah. Kita emang butuh hansip soalnya ya. Oke, Iya. Pak. Terima kasih, Pak. Ini kan sesuai sama kriterianya Pak RT kan? Iya, tampang tukang siomay, terus bajunya juga agak sopan dikit. Bagus. Iya. Kita Bagus. sebagai rukun tetangga harus bisa merakyat, seperti kita sekarang merakyat. Tapi Oke. tapi kenapa kok tiba-tiba kalian nggak kerja? Kan saya baru diajak, Pak. Iya, bukan nggak kerja Pak RT. Tadi tuh saya ini nganterin Pak Ansipnya keliling-keliling kampung dulu kan, ngelihat kondisi kampung seperti apa, terus baru saya ajak ke sini ke kantor. Terus waktu saya mau ke kantor saya pusing Pak RT, ada yang komen di Instagram saya tuh pada jahat-jahat semua mulutnya Pak RT. Nggak mungkin. Tadi saya dengar ada yang mau jahitin orang lewat Instagram. Siapa itu tadi? Hah? Gak ada Pak Siapa, RT, Pak? justru orang-orang itu jahat sama saya, ya kan Pak Ansip? Iya, betul tuh, Mbak. Betul tuh, Pak. Oh gitu. Jadi ada yang ngomong-ngomong kasar, ngomong-ngomong gak jelas tentang kalian. Terutama ke Oh. mbaknya satu ini ya Pak Ansip ya. Iya, ke Mbaknya bukan ke saya. Saya Oh, mah nggak wah. punya Instagram, Pak. Oh, iya dah. Iya, Pak. Oh. Hansipnya kudet. Oh. Ya lumayan lah, Pak. Sibuk Dari ngurusi desa, Pak. siomay sih. Tapi pas banget sama tema kita hari ini. Tema kita Apa hari tuh? ini netizen attack. Nah, Wadaw. benar banget para tetangga. Jadi hari ini itu pas banget kita mau ngebahas tentang komen-komenan netizen yang sekarang lagi viral. Emang ya Wow. Pak RT ya? Komen-komen netizen tuh pada, aduh jari-jarinya tuh pada kayak punya jiwa gitu loh, jahat gitu nggak sih? Banget, apalagi yang kasusnya tahu nggak sih Zara JKT48, mantan JKT48 yang 2 garis biru. Oh, Wah, oh ya. yang Tahu, Pak. piu-piu. Apa itu, Piu-piu Pak? apaan Piu, sih Pak? Pak RT? Aduh, nggak tahu. saya mau ngomong di Grape juga susah loh. Wadaw. Anggur, Nggak, di anggur ya. di Grape kan anggur. Grip. Loh, Oke, bagus, Pak Pak. Hansip udah kudet, bahasa Inggrisnya juga kurang. Waduh, ya gimana Hansip lagi, apa Pak? kamu? Pak. Ikut TOEFL. Oke, Pak. Nanti biayai ya, Pak ya. Hansipnya jadi marahin dong Pak RT, baru Tapi- pertama kerja udah dimarah-marahin aja nih Oh Pak RT. Iya, maaf, Pak. Kasihan Tapi saya, Pak. emang gitu, karena netizen Indo itu wah sangat benar-benar keren sih. Contoh ya, yang kasus JKT48 ada yang bilang pasti member Oh, JKT48 sekarang ya. Bukan kasusnya JKT48, tapi kasusnya si Zaranya. Bukan Oh ya kasus- benar. Tapi yang gibah ini, yang ngasih netizen ini yang komen ini juga ngelibatin JKT48. Contoh, pasti member JKT48 sekarang lagi gibahin Zara di grup chat lain. Masa Wah. iya? Ada. Tahu Untungnya dari saya nggak mana, bisa kasih Bapak? tahu. Nih, saya nggak Oh. kudet seperti ada. Riset ya ada. Bisa Aduh. dong. Ada lagi yang sampai ngetek ke Zara official. Zara yang Pak. Zara, kenapa lu viral sih? Lu lagi diskon apa gimana? Mau dong. Kayaknya salah konteks ya. Wah, keren banget. Malah sekarang bilang Zara diskon semua kan? Saya juga mau ikut diskon sih sebenarnya.
Bapaknya yang Ayo diskon. Zara. Enggak, maksudnya Zaranya. Kenapa kok Zara. jadi saya yang diskon? Saya pecat kamu jadi hansip. Oh, maaf, Pak. Ampun, Pak. Ampun, Pak. Emosi saya. Ayo Zara masuk sponsor nih kosong. Oke Zara, kamu bisa masuk di podcastnya Om Deddy. 5, 4, 3, 2, 1, close the door. Bukan dong, bukan dong. Maaf, maaf. Punya kita aja Pak RT, belum ada sponsor. Oh, wah, nanti kejutan loh kalau misalnya ada sponsor. Tapi tunggu aja. Amin, amin, amin. Semoga ya. Semoga. Nah, tapi menurut Pak RT sendiri sama menurut Pak Hansip nih ya, menurut kalian tuh gimana sih? Maksudnya netizen zaman sekarang itu kenapa kok mereka tuh pada jahat-jahat gitu loh? Maksudnya kan kasusnya kan nggak cuman si Zara doang kan? Ada kasus juga yang sempat trending topik itu kasus ini ada film pendek gitu kan? Ada film pendek. Terus ceritanya tuh tentang warga sama tentang ibu-ibu yang lagi julid gitu loh. Itu kan juga gitu maksudnya. What happened? Ada masalah apa sama netizen di Indonesia? Pak Hansip dulu. Pertama kali kerja harus menunjukkan kewibawaannya sebagai Hansip, bukan sebagai tukang siomay. Iya kan sebagai keamanan nih Pak Hansip di kampung kita gitu. Harus. Ya gimana ya Pak Mbak. Mungkin kalau saya sih ya mungkin netizen ya namanya ya. Netizen itu mungkin mungkin cari perhatian mungkin, cari perhatian aja mungkin. Oh iya. Biar terkenal gitu, biar viral gitu mungkin. Biar ikutan viral, lumayan ya engagementnya soalnya kalau viral. Iya. Siapa tahu nanti banyak yang lihat gitu. Ternyata Pak Hansip juga kudet, tapi juga seperti jangkrik. Kok bisa, Pak? Krik-krik. Maaf, Pak. Gimana? Wah, ayo Pak Hansip, lebih masa cuma itu toh? Ya kalau saya lihat sih ya baru gitu, Pak. Kalau Pak RT? Kalau menurut kalau Bapak gimana? Ya, sepertinya Hansip kita dendam sama RT ya. Enggak lah, Pak. Kalau menurut saya sih, kalau bisa melihat netizen Indo bener-bener canggih sih, maksudnya kreatif, cuma kreatifnya itu ke tempat yang salah. Bukan orangnya yang salah, tapi caranya yang salah. Mungkin kayak kasusnya Zara, mungkin kasusnya kayak siapa lagi, kayak yang contoh Ivan Gunawan itu. Contoh kasusnya lagi yang film pendek Tilik ya namanya, Tilik itu. Maksudnya kan mungkin mengkritik karyanya bukan orangnya, atau mungkin kecuali Zara ya, kecuali Zara itu benar-benar karya yang beda. Tapi mungkin caranya mereka yang salah dan akhirnya ya banyak memicu orang-orang yang nggak suka juga. Itu kesalahannya. Soalnya kan sekarang di sosial media itu juga apa-apa gampang banget nge-blow up sedikit gitu langsung ambiar, langsung pecah, langsung meledak-meledak gitu loh. Dan sekarang sekali upload bisa jadi viral secepat itu juga sih. Jadi mungkin bener omongan orang dulu, mulutmu adalah harimaumu. Kalau sekarang IG atau media sosialmu adalah harimaumu. Jarimu dong. Jempolmu Oh ya jarimu. adalah... Oh ya jari mewakili mulut. Jarimu adalah harimau. Iya, bener. Wah, gak sia-sia punya sekretaris. Tapi masalahnya nih Pak RT ya, netizen yang biasanya komen-komen hate speech atau mereka komen-komen yang ya bisa dibilang negatif ya ke arahnya itu, justru mereka pakai fake account, iya nggak sih? Rata-rata sih, iya, tapi kebanyakan rata-rata kayak gitu. Iya kan? Tapi kebanyakan pakai fake account. Karena kalau misal pakai akun aslinya, nanti orang yang di komen atau mungkin dibicarain, takutnya nuntut pakai undang-undang ITE. Jadi kan ya susah, serba salah. Mau ngomong juga salah, mau nggak ngomong juga nanti sakit. Apa yang saya lakukan?
Maju kena, mundur kena ya Pak RT. Wah, enak dan akhirnya Bukan gitu menyebut dong. akun. Bukan itu maksudnya. Hah? Saya tak marah pemikiran Pak RT kemana. Loh, maksudnya Oke. kan Nih Pak RT, buat para Oi. tetangga juga. Kali ini di episode yang kali ini, jadi kemarin kita rehat dulu ya Pak RT. Minggu lalu kita nggak upload ya Pak RT ya. ya capek kita. Minggu lalu kita nggak upload karena pertama kita capek, kedua kita lagi menyiapkan sesuatu buat para tetangga. Dan untuk pertama kalinya Apa tuh? yang kita siapin ini ya Pak Hansip ya. Pak Hansip. Ya, apa? Oh, Ya, Pak Hansip. ya, Nah, ya. untuk pertama kalinya bakal ada di sini. Oh, Maksudnya apaan di tuh, podcast Pak? ini. Di podcast Para ini. tetangga. Jadi sekarang bakal kita dapat sponsor. Waduh. Sponsor. Mantap sekali. Akhirnya sponsor pertama. Yes. Aduh. Kita punya sponsor, tapi ya ini terserah para tetangga aja menilai ini sponsornya apa. Langsung aja ya kita lihat ya. Check it out. Gigi Anda kuning karena Anda banyak makan. Atau gigi Anda kuning karena Anda minum bensin. Jangan khawatir Bambang, kami ada solusinya. Pakai Papiden, pasta gigi yang bisa menjadi solusi Anda. Papiden, sekali pakai dijamin hilang. Nah, itu dia para tetangga kejutannya dari kita. Mantap Wah, sekali. gigi saya kuning sih. Apa perlu saya juga pakai iklan itu ya? Boleh banget, Pak. Bisa jadi nanti. Oh, Nggak kuning lagi nanti. Papiden, sekali pakai hilang. Gila. Papiden. Hilang. Iya, memang kuningnya hilang ya. Kuningnya Segigi hilang. giginya. Itu produk orang nggak boleh kita sebut. Walaupun Ya, sponsor. oke. Oke, kita lanjut lagi ya. Kita ngebahas tentang netizen nih. Nah, apa ya? Saya tuh kadang agak bingung juga sih sama dunia sosial media sekarang ya gitu. Karena even bukan cuma netizen, tapi orang-orang yang kita kenal, teman-teman yang kita kenal juga kadang suka ngatain, ya nggak sih? Mungkin Iya sih, Hansip bener. kali yang sering dikata-katain. Kan pasti Hansip punya asosiasi WA internasional kan? Waduh. Nasional aja, Pak. Nggak sampai internasional, Pak. Oh iya. Nasional kan? Iya, nasional. Ini SSHI, Satuan Wah, Hansip Internasional. Wah, mengalahkan si Men in Black kamu. Nah, tapi buat Pak Hansip sama Pak RT sendiri pernah nggak sih dapat komen-komen yang ya sebenarnya menurut beberapa orang mungkin biasa ya, tapi kayak rasanya tuh begitu kita dapat komen kayak gitu langsung ambiar gitu hatinya rasanya. Pernah nggak sih? Siapa dulu nih? Hansip dulu mungkin yang sambil mikir. Hansip, ya Pak Hansip dulu Pak Hansip. Karena Oke. gini. Ayo Hansip. Oke. Ya pernah sih, tapi mungkin komennya nggak yang parah banget enggak. Cuman ya terkadang kayak bikin jadi kepikiran mungkin bisa dikatakan. Ya gitu. Kayak apa tuh? Pak Hansip? Kayak itu kan saya ya lumayan suka untuk bernyanyi ya. Oh, oke. Oke. Nah, jadi saya ya nyanyilah nyanyi lagu rohani itu. Nah, terus di komen nih, waduh, sok alim. Aduh, anak pendeta gitu ya. Jadi ya gimana ya? Iya. Padahal kan ya cuman pengen nyanyi aja. Tapi ya Agak bikin kepikiran gitu ya Pak Hansip ya. ya sebenarnya sih mungkin ya bercandaan, tapi ya kadang ya bikin kepikiran lah. Oke. Kalau Pak RT
Pernah nggak, Pak RT? Oh, kalau saya bingung sih. Perasaan saya yang saya lakuin ini juga serba salah perasaan. Dikit-dikit di Oke. komen, dikit-dikit di komen. Saya kan juga sedih. Bahkan saya sudah siap dengan peti saya sendiri. Waduh, jangan Waduh, Pak. waduh. Waduh, amit-amit. 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 Ya Loh enggak, ampun. ini kan bukan peti makam. Ini kan tempat Oh, tidur tuh, dijagain sama Oh, oh, orang-orang. bodyguard ya itu oke. Pak. Bodyguard itu, Oh, hansip saya itu. saya baru ngeh. Backgroundnya Nah, ternyata peti mati ya. Mohon loh, maaf. kasur ini. Mohon maaf. Saya Tapi baru ngeh. Aduh. Tapi selama ini kalau misal pengalaman sih ya paling sering, apalagi kan saya juga punya pengalaman ya Mhm. sama cewek lah, sama cewek. Waduh. Ya sempet pacaran lama lah, bertahun-tahun, Oh. Waduh. Oh. bertahun-tahun. Terus Oh, ternyata Pak RT banget sih. iya, terus dibilangi ngapain aja 7 tahun itu. Ya masa saya juga menceritakan seperti Dilan cerita hari pertama saya kan nggak mungkin. Terus apalagi kalau misalkan saya yang di tempat lain juga jarang ngobrol tentang agama, agamaku apa. Terus tiba-tiba sekali upload di gereja langsung dibilang seperti Didan, Soalim, anak Romo. Hei, Romo nggak boleh Ya, punya Romo nggak punya anak. anak. Oh iya Anda makanya. komen netizen terlalu tidak pakai otak. Terlalu Terus nyeplos-nyeplos ya. iya, saking nggak mikir kan itu. Menekan. Terus Oke. apalagi kalau misal tentang pertemanan sih yang paling banyak. Apalagi kan saya orangnya selalu ceria. Jadi dipikir-pikir dikit-dikit bercanda. Kalau saya galau, bercanda saya. Loh. Oke. Oke, 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 oke. Nah, ini para tetangga. Jadi kemarin itu saya, Pak Hansip, sama Pak RT itu sempat nge-blast di Instagram ya Pak RT, nge-blast Iya. questions gitu. Kayak pernah nggak sih ada pengalaman tentang netizens attack ini? Nah, dari saya dulu ya Pak RT ya. Nah, kalau Ya. dari saya itu kemarin ada yang respon eh, tentang ditanyain, kok kamu gendutan sih? Nah, itu tuh, Oh, itu yang paling sering banget orang, kamu kok gendutan sih? Gitu. Jadi, paling gampang banget diserang tuh adalah body swimming. Ya. hah? Body swimming? Wih, Berenang dong. berenang. Body shaming, body shaming. Oh. Kok joke saya nggak ada yang nimpalin sih? Kesel deh. Shaming Loh, simmering ending ya. saya renang juga loh ini. Splendid ya, bener-bener. Loh, saya kembali dari renang. Nah, jadi kalau dari responden saya sih kebanyakan semua tentang body shaming sih. Jadi kayak kok gendutan sih. Terus apalagi mungkin ya buat cewek-cewek di luar sana kalau dibilang gendutan tuh agak insecure gitu. Aduh. Dibilang agak gendutan. Tapi kalau saya kenapa saya malah seneng ya berarti dibilang gendutan ya? Oh ya, tiap orang kan punya perbedaan sendiri ya. Karena kalau misal dibilang, kamu kok kurusan ya? Dipikir nanti cacingan. Nanti, kamu Nah, kok gendutan ya? Dipikir diabetes. Serba itu salah. Iya. selama ini tuh justru orang-orang bilang ke saya, kamu kok kurus banget sih, nggak pernah dikasih makan ya gitu. Aduh, pusing. Makanya begitu ada orang yang bilang kamu gendutan itu saya seneng banget sih. Nah, Ya kalau walaupun kalau bukan sesuatu ya. kalau Pak Hansip gimana Pak Hansip? Kalau saya kemarin tuh ada yang respon agak mirip-mirip sih, kayak ngomenin fisik gitu ya. Nah, jadi yang respon ini kebetulan perempuan gitu. Oh, Nah, oke. jadi apa? Apa sih namanya? Nge-posting foto. Nah, bajunya agak kebuka-kebuka. Nah, di komen tuh. Wah. Waduh, bajunya kok buka-buka sih. Terus mana ya kayak gitulah, semacam komen-komen yang kayak gitu, kayak Ah, waduh bahaya ini, waduh apa ini gitu. pura-pura itu yang komen itu. Pasti mereka pasti suka melihat yang buka-buka. Dikit jos.
Solu-solu ya Pak RT ya. Tanggung-nanggung. Nanggung. Mungkin dalam hati yang komen tuh, kok gak sekalian semua aja sih gitu mungkin kali ya Pak RT ya. Wah, bagus dong semua. Viralkan. Hansip zaman sekarang nih ya emang ya. Maaf. Tapi saya bingung. Perasaan tadi Pak Hansip bilang nggak ada Instagram. Kok tiba-tiba punya Instagram? Oh, Saya bingung iya. sendiri. Ayo. Saya juga bingung nih. Instagram adik saya gitu. Oh, Numpang juga saya bingung. numpang. Kaget, berarti saya selama ini ke-follow Pak RT. siapa? Kan tadi gimmick. Oh iya. Maaf. Gimana sih? Maaf. Nah, kalau dari Pak RT sendiri gimana Pak RT? Oh, banyak sih sebenarnya. Sebenarnya banyak sih. Sangat banyak. Tapi nggak bisa tak sebutin satu-satu sih. Karena ternyata sebelum ke-blast ternyata ada juga yang komen di pertanyaan sebelumnya. Jadi contoh, ada biasanya nih ya, orang Chinese kan dikenalnya, waduh saya sebut merek. Orang COVID-19, asal COVID-19 itu kan biasanya putih-putih. Terus sipit matanya. Nah, terus ada seseorang asal COVID tapi kok hitam. Wah. Saya juga tersinggung sih sebenarnya. Terus ada lagi yang komen lagi, karena anak ini ceritanya cewek suka main game, di komen sama temennya, kamu kok terus main sih? Nah, saya juga nggak tahu sih ini sebenarnya netizennya di mana. Cuma ini di komen, kamu kok main terus ya? Ya udah sekian, tidak dijelasin lagi apa. Cuma itu saja. Terus ada lagi juga, karena mungkin ya nggak tahu ya, mungkin punya adik atau punya kakak. Ada satu orang juga jawab terus kayak, kamu kok beda dari kakakmu? Oh ya, benar. Itu paling ngeselin. Apalagi ini ya, yang cowok-cowok terutama. Apalagi kalau misal hari raya Natal atau Idul Fitri, Idul Adha, liburan bersama keluarga, pasti ditanyai, kapan nikah? Itu sudah netizen dari dalam. Dari ordal ya, orang dalam. Orang dalam parah itu emang. Tapi emang ya, rasanya tuh kalau tidak berkomentar itu rasanya kayak ada yang kurang gitu. Tapi kalian sendiri, Pak RT sama Pak Hansip nih, pernah nggak sih kalian komen di entah ya di sosial media manapun, komen ke artis, ke public figure, atau komen ke para petinggi gitu? Maksudnya, atau kalian nonton YouTube terus kalian komen gitu. Ada yang kalian nggak suka terus kalian komen. Pernah nggak sih kalian kayak gitu? Atau bahkan ada yang bagus terus kalian komen gitu. Pernah nggak? Kalau saya nggak bisa menjawab sih, karena saya tuh tidak suka apapun sih. Saya cuma lihat ya udah. Cuma yang menarik itu saya pernah komen sekali sih. Seumur hidup saya lihat YouTube atau media sosial, saya cuma komen sekali. Dan itu pun kalau nggak salah tentang yang kasusnya ini, lo tahu nggak sih yang Oke. itu saya komen ya. Jadi aduh, saya kena UU ITE juga susah, maaf ya Pak ya. Maaf. Oke. Saya cuma bercanda niatnya, maaf. Jangan dimasukkan ke penjara. Kalau Pak Hansip gimana Pak Hansip? Kalau saya sih, kalau suka sama video atau postingan orang ya paling ya saya like. Paling kalau bagus banget ya paling saya komen mantap gitu. Tapi kalau mancing mania dong. Mancing mania. Tapi kalau misalnya nggak suka gitu ya biasa aja sih, nggak pernah yang hate speech. Tapi saya pernahnya gini, misal ada satu video tuh ya, terus misalnya atau mungkin satu postingan gitu. Nah terus ada orang lain nih komen, kayak sok tahu banget, kayak dia tuh ngekritik postingan itu padahal dia yang salah. Biasanya saya balasi orang yang komen itu, jadi bukan orang yang postingnya yang saya komeni, tapi orang-orang yang yang ngekomen kritik
postingan orang tersebut yang aneh gitu istilahnya komennya gitu. Niat ya. Gitu saya orangnya. Saudara Didan. Saudara dong. Maaf. Oke. Tapi gini, uniknya ya. Saya rasa semua orang termasuk Anda itu pasti pernah mengalami namanya hate speech atau mungkin ya contoh tadi di keluarga kayak gitu. Tapi yang lebih unik lagi cara kita untuk menanggulangi semua itu. Nah, Benar. ngomongin cara, gimana caranya kalian? Itu kayak misal menangkal hate speech itu supaya nggak dimasukin ke kepala atau hati. Nah, contoh kayak gini, kalau misal aku ya gak tak komen, ya cuma tak anggap angin lalu sih kalau saya ya. Jadi ada, kamu anak haram. Loh, saya anaknya Ibu Hedi dan Bapak Rompet. Haram itu siapa? Di keluarga saya tidak ada. Waduh. Oke. Nah, Oke. contoh gitu kan saya. Ah. Kalau kalian, nah Tata dulu, kasihan Hansipnya. Lihat tuh mukanya, capek itu dia jawab Capek pertanyaan saya. duluan. Habis Begadang. keliling tadi sama saya. Oke, kalau saya sih menangani hate speech ya kayak Pak RT tadi gitu. Berusaha untuk ya udahlah masuk kuping kanan keluar kuping kiri gitu kan. Dia didengerin aja gitu, nggak usah dimasukin ke hati karena mungkin itu teguran juga buat saya gitu loh Pak RT. Mungkin saya juga pernah melakukan apa yang mereka lakukan secara tidak sengaja gitu. Jadi kayak itu balasannya buat saya. Kalau saya sih kayak gitu. Nah, kalau untuk yang di sosial media sih, saya itu hampir bahkan nggak pernah yang namanya komen di sosial media kayak public figure atau apa. Kalau memang saya nggak suka ya udah saya nggak suka aja gitu. Ya, ditaruh di dalam hati aja kayak ya ampun apaan sih ini jelek banget, ya udah cuma sekedar gitu aja, nggak pernah untuk yang komen-komen gitu. Tapi kalau komen untuk menanggapi sesuatu atau kalau saya sih kebanyakan komen-komen hal positif ya, kayak misalkan ada teman-teman saya ulang tahun ya diucapin selamat ulang tahun, terus kalau ada apa berusaha untuk membuat orang lain senang gitu loh, supaya nanti kita dapat balasannya juga menjadi senang gitu. Karena kan social media itu menurut saya cuman buat having fun aja gitu loh. Kalau saya buat having fun, sama saya ngerti di dunia luar itu ada apa sih yang lagi hype, yang lagi diomongin tuh apa sih gitu. Jadi memperbanyak ilmu aja. Jadi social media itu sebenarnya bisa dapat knowledge loh di situ gitu. Kalau saya sih gitu Pak. Nah, Pak Hansip, diem Kalau apa? saya ya, ya sebenarnya kurang lebih sama sih. Ya cuman misalnya ada yang hate speech gitu ya cuman ya paling dibaca aja. Kalau misalnya mangkel, kadang saya buat guyonan, masa saya gituin biasanya. Oke. Tapi ya nggak selalu sih, kebanyakan ya dibiarin aja. Terus Nggak nanti pernah kalau sampai yang mangkelnya saya balas perang. Kenapa? nanti mangkelnya memuncak, masa sambil senggol-senggol gitu ya. Terus nanti sambil bawa celurit gitu, masa gitu ya Kan pasti. via online, gimana senggol-senggolnya, Pak? Oh iya, ya, saya juga bisa nampol kamu loh, Dano, contoh. Aduh. Enggak kena kok. Oh, pura-pura Iya, dong. karena memang Sorry. sejatinya kan sebenarnya kita manusia juga nggak ada yang sempurna kan. Jadi Benar. ada kekurangannya juga gitu. Jadi ya udah biarin aja orang mau ngapain, orang mau kayak gimana sama hidupnya, selagi tidak merugikan diri kamu sendiri ya udah biarin aja sih. Kan Pak RT poinnya. Nah, mungkin juga kayak misal kan memang tadi cara kita kan beda-beda cara kita menangani hate speech, atau mungkin hate speech kan juga berasal dari orang-orang yang toksik atau mungkin yang bisa berpengaruh yang buruk ke kita. Mungkin ya setiap orang punya caranya masing-masing lah. Contoh Didan tadi, Pak Hansip, terus Anda sebagai sekretaris, saya sebagai RT punya caranya kita masing-masing, dan itu semua nggak salah. Yang salah kalau misal mereka nggak membantu kita kalau misal kita dalam masalah, itu yang salah. Betul. Pokoknya kalau saya sih prinsipnya selagi tidak merugikan ya why not gitu. Kecuali kalau sudah merugikan baru ditegur gitu. Nah, saya sebenarnya juga tidak suka sama Hansip kalau jawab kedua, karena pasti jawabannya iya saya Dua. sama loh. Tapi kan Pasti memang loh. sama. Loh. Gimana Pak RT, lagi? Pak RT udah mulai julid ya kan terserah dia.
Tapi kan saya julidnya di depan orangnya langsung. Oke. Ini untuk Tapi lagi. nih ya, tapi nih Pak RT, emang kalau ngomongin tentang netizen itu nggak akan ada habisnya gitu. Maksudnya ada aja kelakuan-kelakuan netizen, tapi memang nggak semua apa yang dilakuin sama netizen ini buruk ya. Ada juga beberapa yang lucu-lucu, kadang menghibur banget. Gitu. Oh, kayaknya sampai sini dulu ya Pak RT. Kita ngobrol Ya. tentang netizennya. Ya, Kali mungkin enggak kita punya anggota baru di podcast Pak RT ini. Di mana ya posisinya? di saya kanan. Iya, kalau saya di kanan. Oh ya, saya kanan Jadi semua aja. Nah, ada Hansip baru, terus kita juga punya sesuatu yang baru di podcast kita. Nah, kita juga punya sponsor, kita juga punya Mantap. dan kita sebenarnya juga punya orang-orang di balik layar juga yang baru, tidak cuma kita bertiga ya. Bertiga. Terima kasih buat 2 orang itu yang nanti bakal muncul di credit title. Terima kasih. Dan buat para tetangga yang misalkan kalian punya usaha atau kalian ada sesuatu yang mau dipromosiin, bisa banget dipromosiin ke kita. Asik. Betul. Asik ya. Bisa Asik. banget dipromosiin Open ke kita. endorse. Oh, Open tidak. endorse. Tidak. Oke. Oke, sampai sini dulu ya para tetangga untuk episode ke-6 ini tentang Netizens Attack. Sampai ketemu lagi di podcast berikutnya, di episode berikutnya yang bakal ada kejutan-kejutan lagi tentunya. Oke, terima kasih para tetangga. See ya. Ya telat ya udah dah. Dadah. Dadah.